Halo semuanya, sekarang gue lagi di River City Bangkok dan salah satu alasan kesini karena sekarang itu lagi diadakan exhibition Snoopy dari bulan September sampai Desember. Namanya itu Snoopy by the Riverside. Nama exhibition itu Snoopy How Do You Do Riverside Bangkok. Koreksi ya guys, ternyata judul pamerannya itu bukan How Do You Do Snoopy by the Riverside, tapi How Do You Do Snoopy 75 Years A Journey of Friendship Through Art. Ini tulisannya kecil banget sih, jadi nggak kebaca. Nah ini pintu masuknya aja udah gambar Snoopy-nya. Oke, kita masuk ya. Wow, ada installation Snoopy juga di sebelah sana. Lucu banget Snoopy-nya. Ini hidungnya Snoopy dong, sama tangannya. Jadi kotak begitu. Nah ini River City Bangkok tuh dalamnya seperti ini. Ini kayaknya kayak benar-benar art center gitu deh. Pertama-tama kita bahas dulu ya tentang River City Bangkok ini. Jujur awalnya pas gua nyampe, gua kan gedung ini tuh isinya mall. Tapi ternyata gue salah. Gedung ini tuh dikhususkan buat jadi pusat seni dan barang antik di mana para pencinta seni dan kolektor bisa berkumpul di sini. Kalau di Jakarta, tempat ini mungkin bisa dibilang kayak museum macan kali ya. Nah, di tempat ini para pencinta seni tuh dapat melakukan banyak sekali kegiatan loh. Mulai dari datang ke galeri, melihat pameran internasional, bertemu dengan seniman lainnya, menghadiri diskusi, nonton film, ikut lelang, menikmati musik live, atau sekedar mendapatkan informasi perkembangan dunia seni kontemporer di Thailand. Nah ini gue lagi naik ke lantai 2-nya dan seperti yang bisa kalian lihat ya, ini kreatif banget dan banyak banget instalasinya. Dan berhubung tema kali ini yang diangkat adalah How Do You Do Snoopy 75 Years A Journey of Friendship Through Art. Jadi jangan heran kalau kita bakalan ngeliat banyak banget instalasi seni Snoopy di tempat ini. Nah ini adalah salah satu instalasi seni Snoopy yang ada di River City ini. Ini tuh kayak semacam backdrop ya, dimana kita bisa foto-foto di depan instalasinya. Ini ceritanya Snoopy-nya tuh lagi jadi nakoda, jadi backgroundnya tuh ngambil tema kapal laut. Ini bahkan sampai ada korannya segala, niat banget sumpah. Nah ini sekarang gue lagi mau ke dermaganya ya, karena gue lihat dari Instagram itu di bagian dermaga ada balon Snoopy yang gede banget kayak begini. Jadi mau coba lihat juga kayak apa. Dan ini pas lagi mau ke arah dermaganya ada foto spot exhibition Snoopy-nya lagi, jadi kita ambil foto dulu ya. Dan seperti ini ya suasana dari dermaganya. Jujur cuaca Bangkok pas kesini tuh nggak bisa ditebak ya. Bisa dari cerah tahu-tahu hujan. Tapi untungnya pas keluar ke daerah sini lumayan cerah ya cuacanya. Tapi ini sepanjang mata memandang kok nggak ada penampakan dari balon besar Snoopy-nya ya. Iya nih kalau dilihat nggak ada nih balon Snoopy yang besar itu yang kayak di Instagram. Nggak apa-apa, nanti gue coba tanya ke bagian information ya. Oke, sekarang kita ke pameran eksibisi Snoopy-nya ya. Lokasinya itu ada di lantai 2. Di depannya ini ada foto booth dengan tema eksibisi Snoopy-nya. Terus yang paling eye-catching adalah ini. Sumpah ini rumah Snoopy-nya gede banget, pengen rasanya dibawa pulang buat taruh di kamar. Nah, terus lanjut lagi ada display figur Snoopy juga yang lumayan besar, beserta dengan ikon acara dalam bentuk roll-up banner dan juga wallpaper. Nah dan ini kayaknya tempat buat beli tiketnya deh. Kita coba masuk ke exhibition ya. Kita beli tiketnya dulu. One ticket ya? Oke. Harga. Oke. And right now we give the River City discount for free. Discount Oh, for oke. the listener. Oh, oke, thank you. Nah, ini tiketnya seperti ini, guys.
Kita coba masuk dulu ya. Nah tadi gue tanya ke yang jual tiket soal balon Snoopy gede di dermaga yang gue lihat di Instagram dong. Ternyata tuh balon Snoopy cuma dipajang pas hari pertama pembukaan eksibisi doang. Oke lah, nggak apa-apa, sekarang kita masuk ke eksibisinya ya. Enter here. Oke. Ini rumahnya besar banget. Kita coba masuk. Eksibisi ini punya 4 zona utama ya, dan ini adalah zona pertama dengan judul Art of Peanuts. Dan display karakter geng Peanuts ini menjadi atraksi pertama di zona Art of Peanuts ini. Sebagai kenang-kenangan, kita ambil foto dulu ya. Area pertama bertajuk The Earth and the Moon. Pas masuk langsung berasa interior areanya ini tuh kayak berasa Jepang banget deh. Penuh dengan warna-warna soft dan dekorasi bambu yang simple. Ini adalah area yang bertemakan natural landscape. Jadi di sini kita akan melihat tuh beberapa koleksi petualangan Snoopy yang dipamerkan dan dicampur dengan beberapa lukisan klasik pemandangan alam. Untuk debutnya di Thailand, koleksi ini mengusung perspektif Asia ya, yang memadukan garis-garis ikonik dari Charles M. Schulz dengan keanggunan seni timur, termasuk lukisan tinta Cina yang halus dan cetakan kayu tradisional Jepang atau ukiyo-e. Dan ini adalah beberapa komik strip yang dipamerkan di area natural landscape ini. Kita lanjut ke daerah sebelahnya ya. Kalau yang ini adalah area yang bertemakan moon atau bulan. Jadi di sini tuh yang dipamerin adalah koleksi komik dari Peanuts yang berhubungan dengan bulan. Dan ada juga instalasi LED bergambarkan ilustrasi bulan ala Peanuts. Nah ini kalau kalian lihat ada instalasi payung kayak gini, udah ketebak lah ya. Area ini adalah area yang bertemakan tentang hujan atau rain. Jadi koleksi komik yang dipamerkan nggak jauh-jauh dari komik Snoopy tentang hujan. Nah seperti itu area pertama dari eksibisi How Do You Do Snoopy yang berjudul The Earth and the Moon. Sekarang kita lanjut ke area berikutnya ya. Buset, ini gede banget patung Snoopy-nya. Ini sih mesti kudu harus wajib foto gak sih? Area ini berjudul Encountering Unknown Snoopy. Nah, dengan bantuan proyektor film ini, kita akan melihat transformasi Snoopy yang tadinya cuma anjing beagle biasa, tapi ternyata dia memiliki banyak kepribadian yang kaya loh. Iya, Snoopy itu cuma seekor anjing dan gak bisa ngomong, tapi dia suka mengekspresikan dirinya. Dia kadang marah, dia kadang nangis, kadang tertawa begitu kencang, dan bahkan terkadang dia ngeluh kenapa sih dirinya cuma seekor anjing. Relate banget kan sama kehidupan kita sehari-hari. Dia suka berandai-andai kalau dirinya seorang manusia, dia pasti bakal pergi kuliah, bakal nulis buku, dan bahkan mau menjadi seekor anjing beagle pertama yang mendarat di bulan. Keren banget ya si Snoopy. Yuk kita lanjut ke area berikutnya ya. Masih di zona pertama Art of Peanuts, ini adalah area yang berjudul Peanuts Private Doll Collection Thailand Edition. Area ini tuh nampilin 149 koleksi berharga dari para penggemar Snoopy di Thailand yang dipilih secara khusus untuk menjadi bagian dari pameran ini. Sebagai sesama kolektor Snoopy, ada beberapa koleksi yang gue tahu dan punya juga. Kayak misalnya ini tuh figur Snoopy all around the world ya, yang nampilin Snoopy pakai pakaian daerah dari berbagai negara. Ini termasuk koleksi rare sih. Kalau tahu bisa begitu mah gue daftar juga ya buat nambahin koleksi Snoopy yang dipajang di sini. Nah itu boneka Snoopy yang hitam itu dari kaos. Itu setahu gue ada 2 versi warna harusnya, ada hitam dan putih. Tapi yang ditampilin kayaknya yang versi hitam aja. Ini gue lihat yang di box biru ini adalah koleksi Peanuts Snoopy World Tour dari McD. Lanjut lagi ke sebelahnya, ini ada beberapa figur mainan Snoopy dari Medicom dan juga beberapa boneka yang lumayan vintage ya. Dan ini adalah salah satu koleksi langka, yaitu rare vintage doll Snoopy yang punya berbagai macam profesi. Gue pernah coba cari yang ini tapi susah banget sih nyarinya, ini rare banget. Nah kita lanjut lagi ke rak sebelahnya. Ini yang cukup menarik sih. Di sini gue lihat banyak figur Snoopy yang kecil yang bisa dibilang cukup rare ya. Kayak ini dari Pepsi, terus ada yang dari Kubrick juga tuh yang di belakang, terus ada dari Medicom, bahkan sampai ada dari Slash juga.
Ada beberapa koleksi yang gue juga udah punya, tapi banyak juga yang gue belum punya. Jadi cukup menarik sih ngelihatnya. Jadi kalau kalian mau coba ngelepas figur Snoopy kalian, boleh ya kabarin ke gue. Siapa tahu gue belum punya dan cocok harganya. Ini gue coba lihat sekeliling area ini ya. Selain koleksi mainan, ada apa lagi sih? Di area ini juga ada spot untuk foto dengan latar belakang tulisan Charles M. Schulz dan perjalanan karirnya. Nah, buat yang belum tahu, Charles Monroe Schulz adalah bapak dari Snoopy, alias kartunis asal Amrik yang ngebikin karakter dari geng Peanuts yang terkenal itu, kayak Charlie Brown, Snoopy, Woodstock, Lucy, Schroeder, dan lainnya. Beliau udah meninggal di tahun 2000 dan spot ini adalah bentuk penghormatan ke beliau. Dan ini gue lihat ada telepon dengan figur Snoopy yang vintage banget. Itu teleponnya masih pakai putaran dial kayak gitu. Gila, zaman kapan itu? Dan di sudut sebelah sini judulnya Forever in the Future, jadi nampilin pernak-pernik Peanuts dari tahun ke tahun. Ini salah satu contohnya adalah celengan koin dari tahun 1969. Oke, kita lanjut ke area berikutnya ya. Area berikutnya adalah Art of the Comic Strips. Ini isinya satu lorong panjang yang penuh dengan comic strip dari Peanuts. Di sini juga ada display yang cukup besar loh dari beberapa karakter ikonik Peanuts. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini comic stripnya banyak banget ya di lorong ini. Ini juga ada display karakter dari Charlie Brown dan adiknya, Sally Brown. Ini bener-bener lorongnya tuh dekorasinya Peanuts banget. Nah, kita coba nyusurin lorong ini ya, kita coba jalan ke ujung ya. Dan karena memang komik stripnya cukup banyak, jadi gue ngambil cukup banyak waktu ya di lorong ini buat bacain komik stripnya satu-satu. Dan karena area ini instagramable banget, jadi sayang banget lah ya kalau nggak foto-foto dulu di area ini. Dan itu dia akhir dari zona pertama, yaitu Art of Peanuts. Dan sekarang kita lanjut lagi ya, masuk ke zona kedua, yaitu zona Snoopy in Art. Di zona kedua ini, sesuai dengan nama eksibisinya, A Journey of Friendship Through Art, di sini kita akan melihat perpaduan seni dari 25 seniman, yaitu 15 seniman internasional dan 10 seniman lokal Thailand dalam menafsirkan ulang Snoopy. Media yang dipakai beragam ya, mulai dari lukisan, patung, animasi, hingga seni kontemporer. Area yang pertama adalah area dari kolaborasi seniman internasional ya. Di area ini kita akan melihat hasil karya seni internasional yang menggabungkan antara kultur, gaya, dan imajinasi. Dikurasi oleh Yuling Wang, showcase seni internasional ini menggabungkan Snoopy dengan tradisi Asia ya. Termasuk di dalamnya adalah lukisan tinta, batu giok, dan elemen motif naga yang dipadukan dengan gaya street art, pop culture, dan juga fantasi surreal. Di sini Snoopy tidak hanya sekedar menjadi karakter yang disukai, tapi lebih dari itu, dia bertransformasi menjadi jembatan kultural dan kreativitas tanpa batas yang menggabungkan unsur barat dan juga unsur timur. Kalau ada hasil karya yang kalian suka atau menarik perhatian kalian, komentar di kolom komentar di bawah ya. Dan jujur gue sih suka ya sama figur-figur Snoopy yang didisplay di area internasional ini, karena ukurannya jumbo-jumbo. Salah satu contohnya rumah Snoopy yang ini nih. Kayaknya pengen gitu dibawa pulang buat taruh di taman depan rumah. Biar ikonik gitu rumahnya. Nah, ini apalagi ada display figur Snoopy naikin bebek gede kayak begini. Buset, lucu banget. Udah gitu kayaknya bahannya bagus banget deh. Dan di sisi ini tuh ada beberapa lukisan abstrak dari geng Peanuts. Nah, kalau menurut kalian bagus gak lukisannya? Dan kalau tadi adalah area karya seni dari para seniman internasional, sekarang kita akan masuk ke area para seniman lokal Thailand yang memadukan Snoopy dengan ciri khas gaya seni mereka masing-masing ya. Total ada 10 seniman lokal Thailand yang diundang untuk ikut berpartisipasi di eksibisi ini.
Gue juga akan show ya ke 10 seniman tersebut dengan hasil karya mereka plus potongan interview mereka di eksibisi ini. Kalian inget gak tadi di dermaga itu ada balon anak perempuan yang gendong Snoopy? Nah ternyata itu hasil dari karya seni si Maksa ini loh, keren banget ya. Dan itulah hasil karya 10 seniman lokal Thailand di eksibisi kali ini. Nah, dari ke-10 karya seniman lokal tersebut, siapa nih yang karyanya paling kamu suka? Komentar di kolom di bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke zona utama ketiga ya, yaitu Snoopy and Belle in Fashion. Buat yang belum tahu, Belle itu saudara perempuannya Snoopy ya. Dan mungkin kamu bertanya-tanya ya, ini kok areanya kayak fashion show ya? Iyep, area ini diadakan buat ngerayain hubungan yang sangat erat antara brand Peanuts dengan banyak brand fashion yang menggunakan banyak karakter Peanuts di koleksi fashion mereka. Menariknya lagi, eksibisi ini juga baru aja dipamerin di Paris dan sukses banget. Jadi nggak mau ketinggalan, eksibisi yang sama ditampilkan juga di Bangkok, Thailand. Jadi di zona ini kita akan melihat banyak banget rumah mode global yang bekerja sama dengan Peanuts. Di antaranya adalah Balenciaga, Fendi, Swarovski, Anna Sui, Thierry Mugler, dan masih banyak lagi. Jadi nggak heran ya kalau di area ini kita bakal ngeliat tuh Snoopy dan saudara perempuannya Belle berubah menjadi ikon mode global. Dan nggak pakai panjang lebar, sekarang gue akan ajak kalian melihat koleksi dari fashion rumah model kelas dunia di zona Snoopy and Belle in Fashion ini. Enjoy the show!
Dan sekarang kita akan memasuki zona utama keempat dan terakhir, yaitu zona Snoopy in Space. Ingat kan kalau tadi di awal gue bilang kalau Snoopy bisa jadi manusia, dia pengen banget pergi ke bulan? Nah, di area Snoopy in Space ini menawarkan sebuah pengalaman semi-imersif yang menampilkan petualangan kosmik geng Peanuts dalam bentuk animasi eksklusif dan reinterpretasi Snoopy sebagai astronot. Ikutan foto dulu sama geng astronot ah. Jadi kru yang pasang copot kabel boleh. Karya-karya di area ini dibuat oleh seniman Thailand Tuagom Studio, seniman Jepang Ahi Choi, dan seniman Taiwan Ran Shen-er. Dari informasi yang dipasang di area ini, brand Peanuts ternyata sudah bekerja sama dengan NASA sejak tahun 1960-an yang menjadi masa kemasan Amerika dalam lini penjelajahan luar angkasa. Di tahun 1968, Snoopy secara resmi ditunjuk menjadi maskot dari program NASA Space Flight Awareness. Program ini berlanjut di tahun 1969 dan juga di tahun 2022. Jadi nggak heran kalau di area ini kita bakal menemukan banyak ilustrasi, komik, poster, foto yang menggambarkan imajinasi Snoopy menjadi seorang astronot dan ikut serta dalam berbagai program NASA untuk bisa mendarat di bulan. Keren banget ya Snoopy. Nah itu dia keempat zona utama yang ada di dalam eksibisi How Do You Do Snoopy 75 Years A Journey of Friendship Through Art ini. Dan ini adalah ruangan yang menjadi graffiti tempat para pengunjung dapat menggunakan kapur untuk menggambar atau menulis pesan tentang eksibisi Snoopy kali ini. Ternyata banyak juga ya penggemar Snoopy yang datang ke acara eksibisi ini dan ikutan ngasih pesan dan gambar. Keren. Tadinya sih pengen ikutan juga, cuma pas ngeliat, ini temboknya udah pada penuh, jadi niatnya dibatalkan saja deh. Oke, sekarang kita keluar dan di sebelah sana ada toko merchandise. Kita lihat ya, ada merchandise apa aja. Sebelum masuk ke toko merchandise-nya, gue lihat di depannya itu ada mesin gacha ya. Jadi kita lihat dulu yuk, ada gacha apa aja. Di baris pertama ada gacha stand karakter Peanuts, terus ada hair clip, terus ini figur, terus ada gantung kunci, hair clip lagi, terus karakter Peanuts dalam bentuk cookies, dan kapsul story figure. Lanjut ke baris kedua ada figur kapsul Fignet, terus ada figur musim panas, dan sisanya sama kayak gacha-gacha sebelumnya ya. Nah itu dia koleksi gacha yang dijual di depan tokonya. Sekarang kita masuk ke dalam tokonya yuk, kita explore ada jual merchandise apa aja. Yang pertama gue lihat ada koleksi buku jurnal dari Moleskine, terus ada koleksi tas dan juga koper dengan motif Peanuts. Nah terus ada jual merchandise figure dari eksibisinya dari seniman lokal Tuagom Studio, Pravas dan juga Tum Ulit. Lanjut di sebelahnya ini gue lihat ada jual merchandise backpack dan juga tas buat iPad dengan motif berbagai karakter dari Peanuts. Nah di sebelah sini ada jual mouse, power bank, kipas elektrik mini, sampai keyboard dengan motif Snoopy. Di bawahnya ternyata ada jual kabel, power bank, sampai kalkulator juga. Nah lanjut ke sebelah sini, ini gue lihat ada jual MagSafe wallet dari brand Ship dan juga ada charm ala Peanuts. Dan ini ada case buat AirPods 3. Ini brandnya masih sama ya, dari brand Ship juga. Dan ini ada MagSafe grip top. Dan yang di bawah ini MagSafe wallet yang tadi ya. Nah kalau ini kolaborasi Peanuts dengan brand fashion Ravipa. Ada jual keychain Snoopy dengan 4 model. Ada jual bandana, pet bowl, shopping bag, dan juga beberapa perhiasan. Dan di sudut ini kita akan nemuin beberapa musik box dari bahan kayu yang pastinya menampilkan berbagai karakter dari geng Peanuts dengan desain yang berbeda-beda. Ini lucu-lucu banget ya desain dari musik boxnya. Nah kalau yang ini adalah bagian stiker dan postcard ya. Di sini kita bisa menemukan souvenir dari 10 seniman lokal Thailand yang menampilkan desain Snoopy dengan ciri khas seni masing-masing artis. Nah seperti yang bisa kalian lihat, kalau di bagian sini ada jual boneka ya dari berbagai karakter Peanuts kayak ada Charlie Brown, Peppermint Patty, Lucy, Marcy, Sally Brown, Franklin, dan lainnya. Nah ini ada merchandise bobblehead Snoopy dan Woodstock dari bahan kayu. Terus juga ada asbak dengan desain doghouse-nya Snoopy. Nah kalau yang ini ada Snoopy Doghouse Music Box nih. Nah kalau yang ini adalah pen holder ya. Oke lanjut lagi ke sebelah sini. Kalau yang ini adalah area untuk t-shirt dan hoodie ya, dengan berbagai macam desain dari Peanuts.
Nah, di sebelah sini ada jual kaos kaki juga. Ini warnanya jenggreng-jenggreng ya. Cukup eye catching warnanya. Nah, terus di rak sebelah sini ada jual gantungan kunci dari exhibitionnya. Ada juga stiker dan notes. Nah, terus gue lihat di sini ada jual gantungan kunci dari Sally Brown dan juga Franklin. Nah, yang di bawah ini case buat iPad ya guys. Terus ada boneka gede juga. Nah, kalau yang ini adalah deskmat ya. Ini tatakan buat mouse dan keyboard kalian. Ini ada stiker lagi sama pin. Nah, sebenarnya di sini tuh ada jual bookletnya juga ya, yang ngejelasin tentang eksibisinya ini apa. Tapi gue nggak ambil sih. Sayang banget ya, kenapa gue nggak ambil ya? Nah, terus di sini ada beberapa komik Snoopy tapi dalam bahasa Thai. Nah, kalau lebih jadi seperti ini guys untuk toko merchandise exhibitionnya. Oke guys, itu dia vlog liputan gue tentang eksibisi How Do You Do Snoopy ini. Semoga videonya bisa bikin kalian lebih kenal sama Snoopy dan teman-temannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.